Bunda Eli ini juga mengkombinasikan bagaimana mengasuh anak dalam pola keluarga yang lengkap gitu. Keluarga yang lengkap artinya adalah keluarga yang berbasis Islam juga gitu. Beliau juga lulusan psikologi Universitas Indonesia. Beliau juga special student di Florida State University. Kemudian beliau juga mengasuh di pornografi addiction therapy di Salt Lake City, Utah, USA. Kemudian juga beliau adalah pendiri rumah keluarga. Pendiri juga pesantren Subulus Salam ya, yang ada di Aceh Singkil, Masya Allah. Dan narasumber dari tentang pengasuhan di dalam maupun di luar negeri. Jadi Masya Allah, saya yakin sebenarnya tidak perlu saya banyak menjelaskan, tetapi sudah bisa lihat karena saya sendiri pribadi mengikuti beberapa Instagram dari kelas-kelas parenting gitu ya di media sosial gitu, Masya Allah banyak sekali. Beliau juga sebagai Direktur Yayasan Rumah Keluarga Risman, dan masih banyak lagi yang pastinya keluarga ayah dan bunda pengen tahu sekali, karena insya Allah kelas parenting di Akademi Keluarga ini insya Allah melejitkan keluarga Islami, awali rumah tangga dengan ilmu. Karena gitu, hidup ini penuh dengan permasalahan. Masalah itu hanya dibutuhkan, hanya bisa diselesaikan dengan solusi. Butuhnya adalah solusi. Tapi solusi hanya bisa diselesaikan dengan ilmu. Baik, kita langsung saja ke Bunda Eli. Assalamualaikum Bunda. Ya, saya suaranya masih belum keluar Bunda. Maaf, Masya Allah. kirain udah diklik, ternyata belum, saudara. Masya Allah. Bunda sehat Bunda? Namanya juga nenek-nenek, jadi saya ngomong terus padahal ternyata belum saya klik, Mbak. Maafin ya. Iya Bunda. Baik, Alhamdulillah. Bunda sehat Adita Bunda? sehat. Alhamdulillah Bunda. Sehat sekali dan saya semangat sekali walaupun agak gerimis-gerimis mengundang di Jogja. Tetapi karena mau ketemu tapi kan Bunda Mbak Dita Eli, udah bosen kali ya. Masya Allah, tidak Asal bosan. jangan gini aja nih. Apalagi Mbak Dita, anak udah berapa sekarang nih? Siapa? Anak saya Bun? Iya, anak saya alhamdulillah baru 2. Baru 2. Yang pertama 12 tahun, yang kedua 5 tahun Bun. Aduh, udah hebat-hebat pasti anaknya Mbak. Masya Allah. Tapi alhamdulillah Allah perkenalkan saya dengan media sosial dan kenal dengan Bunda Eli. Karena salah satu yang menginspirasi saya kalau saya mulai buntu, aduh anak-anak ini gitu. Saya melihat beberapa postingan dari Bunda Eli, Masya Allah. Berkah Bunda. Ya. Terima kasih banyak, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Mbak Dita. Saya lagi dalam proses buat teman-teman semua juga mengaktifkan sosial media saya dalam waktu dekat. Masya Allah, alhamdulillah, kita tunggu ya untuk kayak Bunda. Ya, Insya Allah, semoga Allah berkahi ya Mbak. Amin, Insya Allah. Ya. Monggo Bunda untuk langsung saja baik, dimulai biar tidak terlalu malam. Silahkan Bunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya bersyukur sekali bahwa pada malam ini saya diizinkan Allah untuk bertemu dengan teman-teman dari Nurul Asri dan seluruh teman-teman yang telah bergabung di dalam Zoom malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topik kita hari ini sangat umum ya, pola pengasuhan. Nah, tapi seperti biasa dalam pertemuan-pertemuan yang lalu dengan saya menggunakan teknik semi counseling ya Mbak Dita. Mbak Dita. Halo Mbak Dita. Jadi seperti biasa Mbak Dita, saya minta ruangan ini dibagi 2 karena saya menggunakan teknik semi counseling ya. Jadi saya minta semua teman-teman mempunyai kertas begini ya, dilipat 6, terus kemudian udah diberikan nomor ya. Saya juga ikutan ya Bunda ya. Gimana Mbak, ikutan Mbak? Harus Mbak. Oh harus ikutan, baik. Walaupun udah bosan.
Allah. Ya, semoga bisa bersandiwara dikit ya, seolah-olah kayak orang belum tahu gitu. Oh enggak, lain kali ganti moderator Mbak, biar nggak tumpah, maksudnya biar nggak tumpah. Oh tidak Bunda, ini baru pertama kali loh Bunda, saya sama Loh, Bunda. tadi saya dengar Mbak Dita, Mbak Dita tadi kan ngomong, saya dengerin Mbak Dita bilang Mbak Dita udah ikut dari lama dan bla 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 gitu. Iya, kelasnya Bunda, iya saya ikut, tapi baru jadi moderator sekarang Bunda. Alhamdulillah, makanya saya happy sekali. Masya Allah. Iya, tapi kan materinya kurang lebih sama. Udah dikasih tahu ke Masjid Nurul Asri ini, mestinya materi ini kurang lebih sama, kecuali mintanya yang topiknya lain. Tapi kalau topiknya pola pengasuhan kurang lebih gitu kan ya Mbak ya. Udah disepakati ya. Iya, baik Bunda. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang hadir malam ini bisa tetap setia. Oke, sampai 6, baliknya di 7 sampai 12 ya. Iya. Oke. Nah, sekarang sebentar. Yang kita mau bahas dalam pertemuan kita malam hari ini adalah pola pengasuhan anak. Ya, oleh sebab itu saya mencoba merangkum ya Mbak Dita ya. Nah, sekarang kita mulai jam 8 kurang 5 ya Mbak. Iya Bunda. Saya 2 jam ya. Iya Bunda. 2 jam berarti saya jam 10 kurang lebih. Kurang 5. Ya, saya berusaha Mbak menyelesaikan 1,5 jam sehingga ada 30 menit untuk tanya jawab ya Mbak. Iya siap Bunda. Ya teman-teman semuanya, kalau misalnya lebih sedikit mohon dimaafkan, jadi waktu yang terambil adalah waktu untuk tanya jawab. Gitu ya Mbak Dita. Baik Bunda. Baik Mbak, terima kasih banyak Mbak. Jadi inilah yang kita mau bahas hari ini, ada 5 topik ya, ada subtopik. Topiknya adalah pola pengasuhan anak. Jadi yang kita mau bahas adalah kalau kita mau jadi orang tua Mbak, sebetulnya yang jadi fokus itu anak kita, apa kitanya? Ayo Ayah Bunda, tunggu, saya maaf tadi lupa. Jadi karena saya menggunakan semi counseling ya, jadi teman-teman sekalian saya bertanya, teman-teman menjawab. Ya, teman-teman menjawab. Menjawab teman-teman Mbak Dita sebagai yang mewakili 1.000 orang malam ini. 1.000 apa lebih Mbak? Ya, 1.000 berapa Mas totalnya Mas? Oke. Seribuan, sekitar 1.000-an. Ribuan lah ya, 1.000-an judulnya. Emang kalau orang Jogja apa-apanya pakai an. 50-an, 1.000-an. Oke, jadi saya bertanya, Ayah Bunda, Mbak Dita mewakili 1.000-an orang ini akan menjawab saya langsung. Ayah Bunda gunakan jemarinya jawab di kolom chat. Oke. Ya, jadi terjadi interaksi di antara kita itu. Kenapa pakai semi counseling? Kalau saya tanya perasaan juga muntahin aja perasaannya lewat jari, ya kan? Ya, betul Bunda. Oke. Gitu ya, jadi sampai situ jelas ya. Boleh nggak kasih huruf J dulu buat saya di kolom chat? J. Jelas nih aturannya, bahwa teman-teman jawab lewat kolom chat tapi nulis dulu di sini. Kenapa udah di kolom-kolomin? Supaya gampang nanti waktu mencarinya lagi. Oh dulu kasih topik di atasnya. Oh mencari tentang inner child ya, halaman kolom 5 gitu misalnya. Sampai situ jelas ya, nggak diputer-puter di ujung sini ditambah ujung sini dicari garis ke sini gitu. Ya, baik. Siap Bunda. Baik, terima kasih. Mari sekali lagi kita basmalah dulu. Aduh, takut lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita bisa menangkap ini dengan jelas, mengerti, dan insya Allah bisa kita terapkan. Ya, walaupun sedikit, coba-coba dulu mana-mana yang paling gampang teman-teman bisa terapkan, teman-teman terapkan dulu. Gitu kan ya Mbak Dita ya, nggak mungkin sekalian ya, sekaligus. Oke, baik. Jadi ada 5 hal yang kita mau bahas Ayah Bunda ya, pola pengasuhan ini. Tadi Nana udah tunjukin. Pertama sekali adalah kita melihat, tadi saya udah tanya, kalau kita jadi orang tua, kita lihat ke anak kita dulu apa ngeliat ke kita dulu? Ke anak. Nah, benar Mbak Dita. Jadi kita pokoknya lihat anak aja, bagaimana caranya anak ini gitu Mbak ya? Iya, betul. Iya. Pengennya begitu Bunda. Bagaimana Mbak? Pengennya begitu Bunda, jadi anak dulu deh gitu. Oh, Kalau saya pribadi begitu sih Bunda. Oh anak dulu. Jadi misalnya Mbak nggak perlu gitu loh untuk melihat ke dalam diri Mbak sendiri. Ya sesekali perlu sih Bunda. Sesekali, baik ya. Nah jadi sekarang justru saya ngebalik Mbak. Menurut saya subjek dalam pengasuhan siapa Mbak? Ibu. Subjeknya dalam yang mengasuh orang tua berarti Bunda. Betul. Objeknya? Anak-anak.
Iya, Ayah Bunda boleh jawab ya, bagus, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang ini, jadi sebetulnya yang perlu kita bicarakan dulu parenting. Jadi parenting itu anak apa orang tua? Orang tua. Iya, Iya. jadi siapa duluan yang kita fokus Mbak? Anak kita atau kita? Kita, Bunda. Bagus sekali. Terima kasih jawaban Mbak tadi yang jujur ya. Sekarang mengarahkan juga teman-teman ya bahwa we are talking about parenting. Ya, ing itu menjadi. Jadi kita parenting, jadi bagaimana menjadi orang tua. Ya. Nah, kalau kita bicara menjadi orang tua, yang kita bicarakan siapa duluan, Mbak? Orang tua. Yang kita bicarakan diri kita sebagai orang tua. Betul. Ya, betul. Terima kasih untuk mengoreksinya, Mbak. Iya. Jadi ya ayah bunda sekalian yang kita koreksi, yang kita pentingkan, kita lihat kita dulu gitu. Nah jadi topik pertama di sini karena bicara parenting, ini saya orang pertama dalam rangkaian kelima ya Mbak ya. Ya betul Bunda. Oke, kalau gitu pas lah ya. Dalam? Pas. Ya pas. Ya, Mbak Gita itu dia pura-pura tahu nggak jawabnya. Dia kan orangnya suka gitu. Jadi sebetulnya tadi dia mau bilang orang tua, cuman itu ya. Oke. Supaya kita semua juga jadi mengerti balik ya Nak ya. Jadi pertama kita melihat ke dalam diri kita sendiri dulu ya Mbak Gita ya sebagai orang tua. Oke. Nah setelah itu karena kita ini mengasuh di dua alam atau dunia atau zaman yang kayak begini mau nggak mau, saya khawatir sekali anak kita udah terpapar dan mungkin ada ketergantungan sama gadget. Gitu ya Mbak Lita? Ya, betul Bunda. Apalagi kita habis pandemi Mbak, 4 tahun anak kita pegang gadget lepas dari umurnya berapa ya nggak? Iya betul sekali Bunda. Betul. Nah, walaupun Mbak, saya nggak bahas tentang ketergantungan gadget ya Bunda, nggak bahas. Itu topiknya lain lagi. Oke? Cuman saya mau tahu aja gitu. Ketiga, jadi syarat mengasuh balita itu ibu aja yang mesti beres Mbak, apa ayahnya juga? Ayahnya juga. Ayah ibu Bun. Betul ya, karena bikinnya nggak bisa sendiri kan dulu ya Mbak ya, bikinnya sendiri apa berdua Mbak? Berdua Bun. Kirain pakai robot. Jadi syarat mengasuh balita ataukah di atas itu ya, ibu dan ayah harus merdeka, jelas peran, fungsi serta tanggung jawabnya. Karena apa? Topik kita pola pengasuhan. Oke. Nah, untuk itu juga cek dulu sambil kita ngecek apakah ayah bunda ya Mbak Dita, teman-teman semuanya merumuskan dulu tujuan pengasuhan baru punya anak nggak, Mbak Dita? Dulu iya sih, tapi maksudnya ya hanya sesuai dengan keilmuan, kadar ilmunya kita saat itu gitu. Iya nggak apa-apa Mbak, tapi Mbak udah hebat banget gitu loh. Merumuskan dulu tujuan pengasuhan setelah anaknya lahir apa sebelum anaknya lahir Mbak? Sebelum. Good ya, karena Mbak Dita soalnya menikahnya udah suami istri udah belajar banyak ya Mbak. Jadi ayah bunda sekalian ya langsung punya anak. Terima kasih buat jujur, karena apabila ayah bunda jujur sambil jalan pada anak pertama nggak apa-apa ya, karena kita belajar ini sambil kita menengok ke dalam diri kita gitu ya. Saya juga sambil menengok ke dalam diri saya. Jadi kita rumuskan tujuan pengasuhan dan memperhatikan aspek-aspek perkembangan anak seharusnya ya. Lalu kiat-kiat praktis mengasuh anak berdua, terutama saya mau ambil fokus ya, waktunya terbatas, tentang ngomong. Ya, karena ngomong itu sumbernya segala macam masalah. Ya, baik. Jadi udah jelas ya Mbak Dita dan ayah bunda sekalian 5 aspek ini semoga terkejar ya dalam waktu 1,5 jam. Udah dicoba-coba nih. Oke, berikutnya sekarang kita mulai melihat ke dalam diri kita sendiri dulu. Oke Mbak Dita? Ya Bunda. Jadi kita dan keluarga kita dulu ya, baik. Pertanyaan pertama adalah ya silakan jawab di kolom 1 teman-teman ya. Nah itu Nana akan lihat di kolom 1 sampai double Nana satunya. Maaf ya saya bersama Nana ya. Kalau Nana nggak ada saya nggak bisa presentasi nih karena dia dari rumahnya memposting Kolom 1. materinya. Tolong jawab dulu Mbak Dita, dan kalau saya tanya ngomong sama Mbak Dita berarti saya ngomong sama 1.000 yang lainnya ya. Ya. Apakah Mbak Dita orang tua yang ayah bekerja, ibu di rumah, atau B, ibu bekerja? Mbak Dita? Saya apa ya Bun? A apa B?
Lebih ke ayah ibu bekerja, tapi saya bekerja cuma separuh, Bun. Iya, no matter what ya. Iya. Oke, pokoknya ayah ibu bekerja Betul. berapa persennya, pokoknya ayah ibu bekerja. Terima kasih banyak ya Mbak Dita. Ya. Ya, saya mau cepat jawabnya AB. Kalau ada AB-nya jawabnya AB aja, jangan diuraikan lagi waktu kita pendek. Ya. Secepatnya ya Bunda, karena saya mau melihat berapa banyak A, berapa banyak B. Tuh, B. Ya. Oke, B, B, B. Oke, A, B, B. Baik. Nah, sekarang khusus buat teman-teman di sini yang menjawabnya B. Seperti Mbak Dita. Siapa jadinya yang mengasuh anak Anda? Kakek nenek, suster, apa daycare atau sejenis? Sekarang jawabnya A, B, C juga. Mbak Dita. Saya ngasuh sendiri, Bunda, karena anak-anak saya bawa bekerja. Dari dia lahir Mbak 3 bulan? Iya. Atau 6 bulan? Iya, 6 bulan, Bu. Terus kalau mereka jarak antar anak Mbak berapa kalau boleh tahu? Yang nomor 1 12 tahun, yang nomor 2 5 tahun, Bun. Oke, yang berikutnya? Anaknya 2 apa 3 Mbak? Saya 2. Oh oke, Iya. baik. Jadi Mbak bawa dari bayi? Iya, betul. Oke. Oke, baik ya. Terima kasih. Yang lain silakan. B, suster daycare. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya ya. Mbak Dita dan teman-teman semua, Mbak Dita dan teman-teman itu waktu menikah jujur pada diri sendiri, nggak jujur sama saya. Siap nikah saja atau siap jadi orang tua? Siap jadi orang tua. Wah, hebat ya. Baik. Siap nikah ya? Wow, hebat, banyak banget nih sekarang ya, anak-anak muda udah siap jadi ortu, oke, sebelum menikah. Baik, saya hanya ingin menjelaskan apa yang saya maksudkan, boleh ya Mbak? Boleh, Bunda. Nah, boleh ya Ayah Bunda ya, bisa aja, karena saya dalam bidang parenting ini udah 1/4 abad, ya, bisa aja teman-teman dulu udah belajar ya sejak gadis sebelum jadi orang tua. Nah, yang saya maksud, Anda siap jadi orang tua adalah betulkah Anda sepenuhnya mengenal diri Anda sendiri dan pengaruh pengasuhan terhadap kemampuan Anda menjadi ortu, Mbak? Tidak terlalu. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Ya, coba deh ya. Jadi kok hanya khusus untuk Anda yang menjawab siap menjadi orang tua. Tolong jawab pertanyaan berikutnya. Ya. Apakah Anda mengenal diri Anda sendiri, khususnya pengaruh pengasuhan terhadap kemampuan Anda menjadi ortu? Oke, 2. Disiapkan benarkah Anda oleh ortu Anda untuk menjadi ortu, Mbak Dita? Tidak terlalu, Bunda. Oke. Sungguh-sungguhkah belajar parenting sebelum menikah atau belajar psikologi? Sesekali. Sesekali. Oke. Jadi Anda mengenali kesiapan pasangan Anda untuk jadi orang tua sebelum menikah. Ya. Oke. Nah, ya, jadi ini tipe millennials ya. Jadi tipe millennials begitu kok. Zaman saya menikah saja, nggak siap jadi orang tua. Terus terang. Karena menikahnya mendadak walaupun saya psikolog. Ya. Baiklah. Nah, jadi itu teman-teman sekalian gitu. Tolong lihat ke dalam diri. Kenapa sekarang teman-teman sampai ada 1.000 orang di sini, itu saya sangat hargai, luar biasa. Tidak terjadi pada zaman saya dulu. Ya. Saya contohkan sedikit boleh ya Mbak? Boleh, silakan Bunda. Oke. Jadi begitu Wina Risman di dalam perut saya belum hitungan bulan, itu kita udah duduk suami istri ya, bilang begini Pak Risman. Jadi kita insya Allah mau jadi orang tua ya, kata Pak Risman nih. Jadi kita mesti dudukin, mesti ditulisin, mesti kita sepakati apa yang kita inginkan dengan anak kita ini. Jadi antara lain nih keputusannya hari itu, yang jadi ibu saja gitu ya. Kalaupun nanti harus bekerja itu benar-benar harus kita pikirkan matang-matang. 1, 2. Karena ada penggal-penggal hidup saya bekerja. Ya, saya punya perusahaan sendiri, saya juga praktek sendiri gitu ya. Yang kedua, dia bilang, jadi anak kita ini hanya makan makanan yang kamu beli dari gaji pokok saya, karena saya pegawai negeri. Jadi nggak lama sebelum saya hamil tuh Pak Risman keterima di pegawai negeri. Ya, gaji pokok, bukan uang rapat, apalagi yang lain-lain.
atau uang kamu yang praktek. Jadi sumber rezeki itu yang masuk ke dalam tubuh anak kami itu benar-benar udah dipantengin. Ternyata nanti saya ceritain, ternyata kemudian kami tinggal di Amerika, anak-anak saya makan ayam, ayam tidak dikirim dari mainland ke Hawaii. Anak saya bisa nggak makan ayam selama sebulan sampai ayam itu tahun 82 itu setengah mati dapetin ayam yang halal. Apa yang dilakukan Pak Risman? Dia pergi ke pelosok-pelosok untuk mencari ayam dan menyembelihnya di pelosok-pelosok Honolulu. Jadi kita nggak makan ayam yang dijual di supermarket. Jadi hal-hal yang seperti itu yang maksud dengan tujuan pengasuhan yang udah digariskan. Nanti saya bahas lagi lebih biar nggak habis waktunya. Sampai di situ jelas ya teman-teman? Ya, jadi kita merumuskan dulu ya. Nah, sebentar. Sudah ya, jadi kita sekarang masuk melihat dulu dalam diri dan keluarga kita. Berikutnya saya mau lanjut ya ke topik 2. Usia berapa mulai Anda mengenalkan gadget ke anak Anda? Jujur karena saya nggak ingat Anda jawab apa. Ya Anda dengan dirinya sendiri. Oke, baik. Berikutnya Nana. A, 0 sampai... Oke. Oh saya kecepatan ya Nak. Range usia anak dulu ya. Oke. Range usia anak Anda, tolong catat ya, A 0 sampai 5, B 5 sampai 10, C 10 sampai 15, D di atas 15 tahun. Silakan ya, kalau misalnya ABC ya udah tulis saja ABC gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah Anda mengalami masalah dengan kebiasaan penggunaan internet anak Anda? Iya. Ya, oke. Ya, baik. Berikutnya Nana. Ibu ikut Nana. Nah, jadi kalau Anda sudah mulai mengalami masalah dengan, ya, oke. Ya, baik. Berikutnya Nana. Ibu ikut Nana. Nah, jadi kalau Anda sudah mulai mengalami masalah dengan internet anak Anda, usia berapa Anda mulai mengenalkan gadget dan games ke tangan anak Anda? 02, 24, 45, atau di atasnya? Di atasnya. Di atas 45, di atas C. Di atas C. Oke, ya silakan. Di atas C aja jawab. Ya Bu ya. Oke. Saya cuma mau lihat berapa banyak. Oke, baik. Nah, sebetulnya jujur teman-teman yang udah memberikan gadget, memperkenalkan gadget ke tangan anaknya, itu untuk apa? 1, belajar lewat handphone. 2, biar anteng. 3, saya dan suami bekerja. 4, agar anak tidak gaptek, agar tidak keluar rumah sebagai hadiah. Yang mana, Mbak Dita? Nomor 2, Bunda. Biar anteng. Ya, walaupun di atas 5 tapi biar anteng. Ya, Oke, terus silakan teman-teman belajar lewat handphone biar anteng. Karena ini bukan topiknya gadget, saya nggak bahas lebih lanjut ya Mbak. Ya, Bun. Ya, ayah bunda, ya. 4, agar anak tidak gaptek. No screen. Oke, baik. Kasih ya. Sudah tulis ya di kolom berapa? Kita sekarang masih di kolom 1. Oke, baik. Berikutnya. Sebetulnya, ya, apakah pemberian gadget itu sepengetahuan suami, Mbak Dita? Ya, Bu. Kita sekarang masih di kolom 1. Oke, baik. Berikutnya.
sebetulnya ya, apakah pemberian gadget itu sepengetahuan suami, Mbak Dita? Ya, Bunda. Pengenalan maksudnya. Pengenalan, ya, sepengetahuan suami. Setuju. Baik, ya. Baik. Setuju ya suaminya ya. Oke. Berikutnya, ya, saya mau memberikan gambaran ya tentang ibu-ibu muda di tahun 2018 ini di 23 kota, Mbak Dita dan teman-teman. Coba dilihat ya, memberikan gambar. Baik, ya suaminya ya. Oke. Berikutnya, ya. Saya mau memberikan gambaran ya tentang ibu-ibu muda di tahun 2018 ini di 23 kota, Mbak Dita dan teman-teman. Coba dilihat ya, Anda berada di mana. Berikutnya, 23 kota, sejumlah 2009 responden. Jadi, ini yang mengejutkan jiwa saya dan Anda harus tahu banget gitu loh. Jangan-jangan Anda tidak, tapi tetangga Anda begitu, karena 32% itu memperkenalkan anaknya pada handphone usia 2-4. Ya, kemudian berapa persen lagi di bawahnya 21%, 4-6. Anda nilai sendiri sekarang dengan akal sehat Anda. Mbak Dita gimana? Ini kecepatan apa enggak? Kecepatan. Iya, kecepatan. Tapi Mbak Dita soalnya jadi lembat banget. Iya, jadi ya kayak ditampar, Bun. Iya juga. Maaf ya, Mbak. Jadi itu dia gitu, kebanyakan kita melakukan kekeliruan dalam hal ini. Ya, sampai situ jelas ya. Baik, berikutnya nak. Jadi tulis di kolom 1, Anda kecepatan apa enggak kecepatan? Nggak sadar nggak apa-apa, Bu. Jangan kasih alasan. Saya nggak nanya alasan. Oke, baik ya. Berikutnya nak, tabel berikutnya. Nah, jadi apakah menurut Anda setelah anak Anda melihat diperkenalkan handphone sejak usia itu, apakah menurut Anda anak Anda ada terpapar pada pornografi? Tidak. Tidak. Oke. Apakah dia ada ketergantungan pada gadgetnya? Tidak, karena saya membiasakan pakai jam, Bun. Wow, emang Mbak pikir kalau Mbak pakai jam, Mbak ngasih waktu berapa jam misalnya? Biasanya saya kasihnya kalau misalnya pagi selesai dari ngaji, yang kecil ya, kalau yang besar kan udah sekolah dari pagi sampai sore, sampai jam 5 sore, full day gitu, yang besar. Kalau yang kecil yang 5 tahun ini, saya kasihnya pagi dia selesai dari TPQ, kemudian hanya 1 jam. Kemudian nanti mulai masuk zuhur, pokoknya setiap azan itu tidak boleh pegang gadget, habis itu dia suruh tidur. Baru nanti dia dengar azan asar, bangun dia berangkat TPQ lagi. Jadi biasanya setelah sholat maghrib bersama kan ada tahsin bersama dengan bapaknya gitu. Oke, jadi Mbak yakin yang tempo 1 jam setiap hari itu anak Mbak nggak terpapar pada pornografi? Insya Allah, Bun. Baik. Sudah ya, baik kita berikutnya. Terima kasih Mbak untuk penjelasannya. Buat teman-teman yang tadi mengatakan ada kemungkinan anaknya terpapar pada pornografi, ya, saya cuma nanyanya terpapar atau ya, masih bisa dikendalikan. Sekarang ini tahapan mana? Sulit dikendalikan. B, C tidak bisa dikendalikan lagi. Menghabiskan banyak waktu dengan gadgetnya, ngamuk kalau dibatasi harus dipenuhi apa yang diminta ya. Yang mana? A, B, apa C? A, yang anak saya. Oke, berikutnya yang lain silakan. Baik ya. Nah, apakah buat teman-teman yang menjawab B dan C sulit dikendalikan, ayahnya terlibat tidak dalam mengatasinya? A atau B? Ya Mbak Dita nggak bisa jawab karena nggak tergantung. Ya baik ya. Kadang, terus B. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Nah, sekarang tulis di kolom 1 secara jujur. Supaya Anda melihat ke dalam diri, kolom 2 secara jujur. Ya Mbak Dita. Ya. Tolong gabungkan usia anak Anda berapa saja
tipe ortunya, misalnya kayak Mbak Dita tadi 1,5 deh ya, bekerja setengah bekerja, kemudian tergantung dengan gadgetnya atau gamesnya, terus tahapan ketergantungannya A, B atau C, dan peran ayah. Coba tulis. Jadi belajar sama saya, ayah bunda nggak bisa jiping, yang ngaji cuman kuping. Ayah bunda harus terlibat, ya, pikiran, rasa, dan gerakan. Oke, perbuatan. Jadi ada 3P yang sekarang sedang berusaha saya libatkan, ya, pikiran, perasaan, dan perbuatan. Saya tidak, ini parenting ya, bukan parent fun, parenting family. Saya nggak terima pertanyaan tentang keponakan, pertanyaan tentang ponakan, komentar tentang ponakan. No, you as a parent, oke, bukan sebagai tante dan om. Ya, urusan ibu bapaknya. Kalau nggak ada ibu bapaknya, urusan neneknya. Nanti urusan Anda belakangan, oke? Nah, jadi sekarang bagaimana setelah Anda gabungkan ayah bunda, ya? Terlepas anak Anda belum usianya berapa, oke? Yang belum menikah, terima kasih ya nak, udah datang di sini. Mau kawin ya? Banyak banget nih ibu menghadapi anak-anak remaja seperti kamu nggak mau menikah. Ya, dan nggak mau punya anak. Ya, ini lagi diolah nih bagaimana caranya. Jadi bagaimana emosi dan perilaku anak Anda sekarang? Tulis ya di kolom 2. Oke. Nah, jadi sekarang kita udah memetakan nih gitu loh. Itu yang penting sekali. Oke, apa yang Anda rasakan? Perasaan Anda dulu tulis ya. Buat itu boleh nggak berbagi di sini apa yang yang Anda rasakan. Boleh tulis perasaan sekarang, teman-teman. Silakan tulis perasaan. Yang belum punya nggak apa-apa, nggak usah ngelapor. Oke, baik. Saya bertanya perasaan gimana perasaan Mbak aman-aman aja ya. Ya, kadang-kadang sesekali kalau pas lagi cranky ya jengkel, Bun. Apa sih gemes? Oke, apalagi Mbak. Silakan Mbak keluarin. Jadi dengan kita emosinya dialirin, jadi nanti bisa pikirannya lebih banyak bekerja. Silakan teman-teman keluarkan perasaannya. Sedih, sebel, nangis, suka teriak, oke. Terus capek, ya. Terus keluarin, semua keluarin. Ya, bingung, sedih, kesal, capek, ya. Terus keluarin semuanya. Putus asa, menyesal, oke. Burn out, oke. Anak muda tantrum, ya bukan itu bukan perasaan, ya. Capek, kesal, marah, oke. Baik, keluarin lewat jemarinya ya. Oke, terima kasih banyak. Sekarang kita masuk masih di kolom 2. Tulis semua tuliskan perasaan tadi ya, tentang perasaan itu tulis semua di kolom 2 karena saya ingin menggunakannya untuk terapi. Nah, jadi semakin banyak Mbak Dita tulis perasaannya Mbak, mungkin itu nanti berguna untuk teknik terapi yang ingin saya sarankan ya. Karena nggak mungkin kalau kita nyimpen perasaan kesal, bingung dan sebagainya itu. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak ya. Nah, sekarang masih di kolom 2. Mbak Dita, apakah menghadapi semua ini Mbak Dita dan teman-teman semua melakukan 3M? 3M. Ya, menuliskan hal tersebut, punya buku dan teman-teman semua melakukan 3M. Ya, menuliskan hal tersebut, punya buku diary? Tidak, Bun. Oke. Pernah dan sempat merenungkannya? Kadang-kadang kalau misalnya saya pas lagi out of control. Oke. Terus membicarakannya dengan pasangan? Ya, kami punya pillow talk biasanya. Ya. Jadi apa yang saya lakukan sejak anak-anak saya masih kecil, saya punya diary. Karena apa? Coba. Jadi sekarang tulis gede-gede di kolom 2. Punya diary, gitu. Ya, diary pengasuhan. Kenapa? Karena perasaan ini gak bisa numpuk. Keluarnya gimana? Marah, kesel sama anak. Emang persoalan kita anak doang. Ada mertua, ada suami, ada adik ipar, ya kan? Belum kerjaan, belum teman-teman.
Nah, jadi usahakan sekarang punya buku kecil harganya cuma 5.000, beli. Ya, jadi malam mau tidur tulisin semuanya perasaan di situ. Tolong alirkan. Coba tangannya begini. Ya, mana coba? Ya, tangannya begini. Alirkan lewat sini emosinya, jangan dibawa tidur. Kelihatannya sepele, enggak sepele. Ya, lagi bagus Nawang Wulan. Lalu abis itu kita ngerenungnya. Besok ini kenapa terjadi? Besok bagaimana? Selanjutnya bagaimana? Gitu. Ya harus konsisten. Ya lewat-lewat sehari 2 hari ya maklumlah kan kita manusia ya. Nah baru dari situ kita jadi tahu nanti poin-poin apa. Kalau dari akhir pekan kita mau nulis sama mau ngomongin sama enggak selamanya setiap hari bisa sempat gitu. Ya baik berikutnya ya. Sudah ya kalau berdua udah langsung sama tipsnya. Oke sekarang kita masuk ke poin 3 ya nak. Ya. Ketergantungan balita Anda dengan gadget udah kita bahaskan ya. Baik. Jadi syarat mengasuh balita, ibu dan ayah harus merdeka dan jelas peran fungsi serta tanggung jawabnya. Next. Nah, saya mau menyebut balita, ibu dan ayah harus merdeka dan jelas peran fungsi serta tanggung jawabnya. Next. Nah, saya mau menyampaikan dulu hasil penelitian saya dan yayasan kita dan Buah Hati beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, ya. Ternyata hasil penelitian kami menunjukkan Anda boleh setuju atau tidak, ya. Sekarang kita berada di kolom 3, ya. Catat aja yang penting, suami istri tidak merumuskan tujuan pengasuhan. Makanya mereka terjebak pada kata yang udah digaungkan sejak kita kecil, yaitu anak harus sukses dan berguna bagi nusa dan bangsa. Benar nggak, Mbak? Ya. Gitu. Klasik. Tinggi banget nggak sih? Tinggi tapi kak Iya. itu ya nggak jelas. Jadi sama sekali itu praktis apa enggak? Enggak. Tidak. Terlalu Oke. skupnya besar Ya. gitu. Terlalu besar. Jadi itu mau nggak mau ada beban nggak sih di jiwa kita biar anak sukses berguna bagi nusa dan bangsa? Iya, Bun. Iya. Betul. Ya, nah betul. Sekarang tolong ganti di kolom 3, ganti tujuan pengasuhan gitu. Nanti kita bahas di bawah ya Mbak, yang lebih praktis ya. Iya, Bun. Oke. Ya, ayah bunda ya. Jadi karena tidak jelas prioritasnya sukses berguna yang mana duluan? Sukses di dalam apa? Sukses secara pribadi itu mesti harusnya didetailkan. Pribadi, keluarga, agama, baru nusa dan bangsa kan ya. Kalau nusa bangsa jauh banget. Itulah makanya kita jadi kayak begini. Karena kita dulu dibesarkannya buat sukses bagi nusa dan bangsa. Nggak sempat nengok diri sendiri, nggak siap jadi suami istri, nggak siap jadi orang tua. Babak belur. Ya. Oke, mohon dengan segala hormat catat ini gitu loh. Nanti kita perbaiki pelan-pelan. Kalau selamat dunia akhirat juga setengah mati itu gedenya. Yes juga ya. Oke, nanti kita bahas ya. Jadi tidak punya kesepakatan jadinya bagaimana mendidik anak antara suami istri itu. Karena nusa bangsa, Bo. Gede banget. Berikutnya ya. Jadi juga yang ini hasil penelitian, ternyata suami istri tidak tahu tahap karena nusa bangsa, Bo. Berikutnya ya. Jadi juga yang ini hasil penelitian, ternyata suami istri tidak tahu tahapan perkembangan dan juga tidak tahu bagaimana cara otak bekerja. Jadi dalam hal ini jadi ngegedein anak persis dulu bagaimana digedein orang tuanya. Oke.
Jadi beda otak anak laki dan perempuan itu menuntut pengasuhan dan pendidikan yang berbeda. Karena nantinya kalau dia udah besar, perannya juga berbeda. Yang laki-laki jadi suami, yang ibu, yang perempuan jadi ibu, jadi istri, jadi ibu dan seterusnya. Dunia kerja juga berbeda, tanggung jawabnya juga berbeda. Bagaimana kita nggak membedakan anak berdasarkan cara kerja otaknya? Iya sih, soleh-solehan, doain kita almarhum kan, lo belum apa-apa udah mikir mati. Yang praktisnya sekarang di dunia gimana? Ya, berikutnya. Jadi kita itu selalu membuatnya itu yang umum-umum dan lo belum apa-apa udah mikir mati. Gila sih. Yang praktisnya sekarang di dunia gimana? Ya, berikutnya. Jadi kita itu selalu membuatnya itu yang umum-umum dan terlalu tinggi. Jelas? Terlalu umum. Oke, berikutnya. Makanya gitu sekolah jadi industri umum dan terlalu tinggi. Pikir mati. Yang praktisnya sekarang di dunia gimana? Ya, berikutnya. Jadi kita itu selalu membuatnya itu yang umum-umum dan kan lo belum apa-apa udah mikir mati. Yang praktisnya sekarang di dunia gimana? Ya, berikutnya. Jadi kita itu selalu membuatnya itu yang umum-umum dan terlalu tinggi. Jelas? Terlalu umum. Oke, berikutnya. Makanya gitu sekolah jadi industri. Ya, karena apa-apa diharap. Jelas? Terlalu umum. Oke, berikutnya. Makanya gitu sekolah jadi industri. Ya, karena apa-apa diharapkan ke sekolah yang praktis-praktis itu tadi anak dimasukkan sekolah sedini mungkin. Banyak banget nih sekarang masukin anaknya sekolah umur 3 tahun. Astagfirullahaladzim. Ya benar ya. Lihat anak orang lain temennya